Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau kita semua boleh berkumpul kembali di tempat ini setelah 1 minggu lamanya kita nggak ketemu. Puji Tuhan, wajah-wajahnya di tempat ini masih tegang-tegang ya, masih pagi hari. Coba boleh beri salam kanan kiri depan belakang katakan, ayo puji Tuhan bersama-sama. Ayo puji Tuhan bersama-sama. Kita akan puji dan tentang Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit.
dahsyat dari apapun Tuhan. Kalau itu Tuhan, kami mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bagi jemaat yang siap bersorak-sorai lebih lagi bersama saya katakan amin.
1 bulan ini. Jadi lagu yang akan Fani nyanyikan nanti waktu firman itu lagu yang menguatkan Fani dalam 2 bulan terakhir. Karena puji Tuhan saudara-saudara, Fani sudah lulus sidang, agak berkurang stresnya, tapi masih ada revisi-revisi dan sebagainya. Tapi yang mau Fani saksikan di sini yaitu betapa gak nyangkanya Tuhan itu punya jalan untuk menolong Fani gitu. Karena jadi di kampus itu kan ada minggu kuliah UTS, minggu kuliah UAS. Jadi pada saat itu tuh sampai di UTS, Fani itu kasusnya masih belum diterima, sedangkan kan berarti tinggal setengah semester lagi ya saudara-saudara. Jadi Fani itu khawatir, Fani takut banget. Karena ya kalau misal nggak sempat telat harus bayar 1 semester lagi yang uangnya itu nggak kecil gitu. Terus Fani itu berdoa ya Tuhan, kok maksudnya teman-teman itu sudah di ACC, Fani belum, bahkan kasus pun itu belum di ACC. Jadi Fani itu hidup dalam ketakutan kayak sebulan 2 bulan, kok sepanjang semester itu Fani itu hidup dalam ketakutan gitu. Sampai akhirnya keinget waktu itu Tante Tati kalau nggak salah itu kalau minta itu yang detail ditambah puasa. Jadi Fani pas itu sempat puasa demi supaya jalannya dilancarkan gitu. Akhirnya keterima. Terus puji Tuhan ya pasti progres itu gak mungkin lancar kan, pasti ketemu dosen pembimbing itu ya dimarah-marahi kalau kita gak bisa. Tapi puji Tuhan akhirnya dalam 1,5 bulan itu skripsi Fani bisa selesai. Itu sangat-sangat mustahil kalau dipikirin secara manusia. Sampai teman-teman Fani bilang, kami tuh pasti beruntung, pokoknya pasti aja ada keberuntunganmu tuh di akhir. Kalau secara manusia kamu itu pasti gak bisa semester ini, tapi buktinya kamu malah selesai dulu dibanding kita semua gitu. Jadi 1 circle itu berempat, Fani selesai dulu. Itu kayak wah puji Tuhan, bab 3 Fani yang orang-orang itu banyak kali kayak 4 kali, Fani sekali langsung di ACC. Itu kayak wow ya ampun. Akhirnya, tapi nggak berhenti di sana juga, Fani sempat terkendala sama tes TOEFL yang belum lulus, padahal pas itu sudah batas terakhir, sudah mepet batas terakhir pengumpulan berkas sidang. Nah itu Fani jadi berdoa lagi, kayak hidup itu 1 semester itu ekstrim ya saudara-saudara. Baru senang, sedih lagi, takut lagi, senang lagi, sedih lagi, takut lagi. Tapi ya Fani percaya, semoga Tuhan, semoga please bantu gitu kan. Akhirnya lulus dan bisa daftar sidang terakhir itu gak sampai telat. Terus juga Fani ini kan tipikal yang belajarnya itu agak kebut-kebutan, gak bisa kalau dari jauh sudah nyicil gitu. Jadi yang nyicil dikit-dikit cuma masuk datanya juga dikit-dikit gitu. Habis itu tiba-tiba sudah dapat jadwal sidang Hamin seminggu. Habis itu Fani sudah agak santai dulu, terus siap-siap. Nah pas persiapan itu juga ternyata gak nyangka ya harus belajar banyak hal gitu. Sampai Fani itu di rumah juga kurang konsen, jadi Fani harus keluar yang tempatnya sepi banget buat membaca, buat belajar gitu. Habis itu mama bantu juga, mama tak suruh pegang bukunya Fani, ayo mata bawa yang tak garisi, pokoknya itu tanya no gitu. Jadi selama beberapa hari itu kita tebak-tebakan saudara-saudara tentang hukum itu. Jadi mama itu kayaknya harusnya bisa tahu itu. Habis itu ya rasanya itu aduh gak nuntut ini. Hamin 2 itu Fani justru belum belajar skripsinya Fani belum buka kasus realnya. Fani kayak aduh bisa gak ya, bisa tak bisa juga, waktu terus berjalan. Habis itu tibalah di hari sidang. Dosen yang pembimbing 1 itu yang anggapannya punya power lebih daripada pembimbing 2 malah nggak datang. Itu Fani agak down gitu. Habis itu pagi-pagi jam 5 itu juga di email siapa pengujinya. Pengujinya itu profesor yang galak banget, kayak wah killer gitu. Betul pas di ruang sidang itu sudah selesai presentasi, ditanya-tanya, itu Fani merasa banyak yang belum bisa jawab karena yang ditanyain materi baru yang notabene belum Fani pelajarin.
Terus jadi Fanny dari kayak 10 mungkin cuma bisa jam 2. Apalagi pas di ruang sidang itu kayak dibentak-bentak gitu, kayaknya hati kecil Fanny ini jadi langsung apa ya gitu, ngeblank. Akhirnya pas di dosen terakhir itu dia sudah selesai tanya cuma 2 pertanyaan. Fanny jadi merasa sudah ini dari tadi ini Fanny itu masih ilmunya itu belum keluar gitu loh. Ditanya ini tuh yang belum tak pelajari. Terus Fanny keluar nunggu mereka diskusi itu langsung buka pintu, ada teman-teman gitu yang nungguin, langsung secara nggak langsung nangis gitu loh, kayak aduh gimana ya tadi itu aku tuh gak bisa gitu loh, apakah aku akan lulus. Jadi terus teman-teman lain itu mungkin dikasih pertanyaan 15, sedangkan Fanny kayak cuma 10 atau 12. Nah itu kan jadi pertanyaan ya, apakah Fanny itu nggak bisa itu sampai ditanyain lebih dikit gitu. Fanny nangis, habis itu baru sampai kayak 1 menit atau 2 menit disuruh masuk, dipanggil. Jadi Fanny langsung sapu air mata, Fanny nggak mau kelihatan drama kan. Terus silakan duduk, Fanny duduk, terus tanyai bagaimana, puas enggak. Lah pas ditanya itu jadinya Fanny melo lagi karena harus menjawab. Padahal Fanny itu nggak pengen nangis gitu, cuma kayaknya nggak bisa terbendung. Habis itu ujung-ujungnya ditanya kamu puas enggak, terus Fanny jelasin belum puas karena Fanny merasa belum kasih yang terbaik gitu. Ya memang sih mereka tuh gak bentak-bentak waktu ngomong gitu, tapi kan perasaan kecewa itu ada pada diri sendiri gitu loh. Tapi terus puji Tuhan diumumin nilainya AB. Nilainya AB, gak nyangka dapet AB gitu. Habis itu mereka selesai, mereka keluar, terus Fanny masih di dalam itu sampai gak kepikiran ngajak foto mereka. Fanny udah aja nangis terus. Habis itu teman-teman masuk, itu terus teman-teman tanya-tanya sampai Fanny tuh gak beresin lagi barang-barang Fanny, yang beresin teman-teman karena Fanny tuh masih nangisnya lama gitu baru berhenti. Fanny juga gak tahu kenapa kan. Habis itu akhirnya Fanny keluar, banyak orang-orang di sana. Ya akhirnya lega ya setelah pulang dari sidang itu, nyetir itu rasanya Surabaya tuh dingin banget. Akhirnya gak ada beban pikiran selama hari itu. Skripsi dan revisi Fanny tutup dulu, Fanny gak mau buka. Fanny terus pulang itu rasanya lega. Terus itu gak nyangka bisa lulus semester ini walaupun revisinya belum. Tapi kayak Fanny tuh gak nyangka Tuhan itu bisa tolong Fanny, bahkan yang bagi manusia itu mustahil gitu loh, bagi teman-teman juga gak mungkin ini bisa, ini kemepetan kamu ini. Tapi ya yang mau Fanny saksikan tuh hari itu ternyata selalu punya jalan buat abang Fanny. Kalau kita mau rajin berdoa, walaupun Fanny juga masih belajar rajin berdoa. Ya puji Tuhan, itu aja kesaksian dari Fanny, semoga dapat memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami walaupun ada kalanya kami itu merasa setia itu nggak mudah Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti selalu ada buat kami. Tuhan punya jalan lain yang di luar pikiran kami Tuhan. Dan untuk itu kami mau terus duduk diam seperti Maria. Kami mau menyiapkan hati kita, kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya.
Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah
Di dalam Engkau harapan kami memperoleh kemenangan Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami bersandar kepada Engkau sebagai kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Apapun proses hidup yang kami alami Tuhan, kami akan tampil menjadi pemenang dan menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap kami umat Tuhan. Engkau Tuhan, kami berseru kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya Tuhan setiap ujian yang sudah kami nyanyikan Tuhan, yang sudah kami bahkan pada pagi hari ini Tuhan. Terus senantiasa boleh berkenan dan Engkau duduk di atas setiap puji-pujian kami orang yang percaya kepada Engkau. Di bala saat setiap hati kami Tuhan akan diisi dan dibekali dengan benar firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakan setiap kami Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan setiap hati kami sebagai tanah yang baik, tanah yang subur, untuk benih itu boleh tumbuh di dalamnya Tuhan, boleh menghasilkan buah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala kuasa bukan berasal daripada sorga. Kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau ambil alih setiap kami Tuhan. Pusatkan setiap hati kami, pikiran kami untuk tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih nyatakan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, dan kami boleh tampil sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau duduk diam dan kami mau terima firman Tuhan seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami melalui Bapak Kepala dan Ibu Rohani dan pengurus yang boleh bersepakat untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu masih kenal saya ya, karena saya jarang ada di darat, saya kerja di kapal ya. Saya berharap jangan sampai lupanya saya si Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa jemaat GKT Sidoyus adalah jemaat yang baik-baik. Haleluya. Jemaat di sini adalah jemaat yang luar biasa, kekeluargaannya ya itu erat sekali. Dan puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami pada waktu berjalan terus malam itu membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal ke-9. Hari Rabu kemarin untuk kepala saya, jangan lupa temanya. Oke siap Bu, nanti saya persiapkan ya. Oke, pulang rumah sebentar saya nonton YouTube tentang olahraga. Ya, ada olahraga itu lari maraton ya, 50 km mungkin, jadi cukup jauh. Nah, jadi sudah mencapai finish itu yang orang yang paling nomor satu di depan itu mengalami keram kaki sehingga tidak bisa lagi. Dia sudah berusaha ya, dia harus sambil jalan dengan tangan saja menyeret kakinya itu. Akhirnya bisa kesusul sama yang ada di belakangnya dia. Saudaraku, yang ada di belakangnya dia ini harusnya dia punya kesempatan untuk menjadi yang nomor satu. Tetapi saya lihat justru dia setelah dia sudah melewati yang nomor satu itu untuk mencapai garis finish, dia lihat dia dengan perasaannya akhirnya dia balik lagi, dia angkat, dia gotong untuk temannya itu yang nomor 3 itu menjadi juara satunya. Saudara, apa yang kita lihat di situ ketika saya buka dan saya bahwa untuk menjadi seorang pemenang bukan piala yang diutamakan ya, tetapi kebersamaan
Dan jemaat GKP Sido Yusuf adalah jemaat yang cinta kebersamaan, persatuan yang begitu erat. Dan mungkin ini yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, berlomba sampai garis akhir. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita Injil dalam kitab 1 Korintus pada pasal yang ke-9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu lari begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam perlombaan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri apa ditolak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saat tadi saya duduk di belakang sana, saya lihat ini apakah sudah lebih ganti atau ya mungkin saya kelamaan tidak ada ikut ibadah di sini, jadi ya dengan bacaan ini menguatkan saya untuk tema kita pada pagi hari ini tentang pemenang. Kesaksian dari adik kita Fani, ya itu pun juga menjadi salah satu untuk melengkapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bacakan sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut ambil bagian. Katakan kiri dan kanan, saudara sedang ikut serta dalam sebuah perlombaan. Ayo, kalau kita ikut serta dalam perlombaan, saya perlu sedikit. Ya, kalau lihat sudah mulai lesu yang dikirim, mulai lemah yang dikirim, mulai tidak ada semangat lagi. Ayo, kita sedang berlomba. Ya, kita sedang dalam perlombaan. Orang kalau lagi berlomba mungkin dia santai, bersungut-sungut, ya. Semua peserta turut berlari. Saya percaya saudara, kalau kita ada sebagai anggota jemaat GKP Sido Yusuf, itu tandanya kita bagian dari peserta. Untuk apa? Untuk mencapai satu kehidupan yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Mau tunggu di sini. Haleluya. Kita sedang berlomba. Alkitab berkata bahwa untuk mendapatkan suatu mahkota, ya, di sini dikatakan hanya satu orang saja pemenangnya, tidak lebih, hanya satu. Tetapi saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan, harus bergandeng tangan, amin. Harus saling membahu di dalam Tuhan, dalam kita mengiringkan Tuhan. Jangan ya berjalan sendiri-sendiri. Saudara lihat sapu lidi itu kalau dia dipecah, tercerai-berai, maka halaman yang kecil sekalipun tidak akan bisa membersihkan. Tetapi ketika sapu lidi itu dirapikan menjadi satu kesatuan yang kuat,
sebesar apapun halaman itu akan bersih. Karena apa? Ada unsur kebersamaan, ada persatuan, ada kerjasama yang baik. Saudara yang terkasih, bayangkan, sudah bisa bayangkan kalau jemaat GKB Sidoyoso ini ada persatuan, ada kerjasama antara pelayan-pelayan Tuhan, ada kerjasama yang erat. Luar biasa. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan jadi pelayan-pelayan yang suka sikut-sikutan, senggol-senggolan, ya, iri-irian. Jadilah pelayan yang mau bekerja sama, satu tim. Kita di sini adalah satu tim untuk membangun kerajaan Allah semakin besar, semakin berluas lebih lagi. Selanjutnya kita bacakan, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, larilah begitu rupa. Dia tidak memusingkan tentang masalahnya, tentang problemnya, tentang siapa yang ada di depan saya, siapa lawan saya. Dia tidak akan pusingkan itu. Yang ada di dalam pikirannya, dia mau berlari sedemikian rupa, berlomba-lomba sedemikian rupa untuk mencapai satu target, yaitu kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau pusingkan tentang problem kita, tentang orang yang ada di sekitar kita, waduh si A ini mencet, wah si B ini terlalu kebangetan ya. Di depan saya ngomongnya baik, di depan saya ngomongnya indah, manis, tetapi di belakang ternyata menjelek-jelekan saya, ya. Tapi saya percaya jemaat GKB Sidoyoso, pelayan-pelayan GKB Sidoyoso ini tidak seperti itu. Kalau di sana, di luar sana banyak. Ya, di sini tidak seperti itu. Kita mau bergandengan tangan. Amin. Haleluya. Alkitab berkata, karena itu larilah begitu rupa sehingga engkau memperolehnya. Artinya ada satu kekuatan yang perlu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita bangun satu kekuatan untuk memotivasi setiap kehidupan kita bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan perkara yang mustahil untuk saya dapat mencapai target apa yang saya idam-idamkan, apa yang sudah saya rencanakan. Bukan mustahil untuk Tuhan kerjakan. Yang terpenting bangunlah ya dalam setiap kehidupan kita, kepercayaan kita, semangat kita. Alkitab berkata bahwa larilah begitu rupa. Ini bukan satu kalimat yang biasa, pengucapan yang luar biasa. Larilah begitu rupa, ya, karena kita mulai lemah dalam sebuah perlombaan untuk mencapai garis akhir. Mungkinkah kita sedang mengalami kelemahan ya dari segi ekonomi yang sedang, ya, orang luar sana katakan sedang tidak baik-baik saja. Betul nggak? Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, secukupkan itu sekitar harganya. Jangan engkau usahakan, jangan engkau padamkan. Keadaan boleh tidak baik, tetapi visi kita akan terus berlomba-lomba sampai kepada satu tujuan yang Tuhan rindukan. Jangan kita mundur, pengiringan kita jangan kita lemah, jangan kita mundur hanya karena oleh ya
lagi semakin doa, mulai kecewa. Kenapa Anda datang ke gereja? Ya, saya pernah ditelepon sama Bapak Gembala, tidak diteleponin sama Ibu Gembala, kayak saya dicuekin, ya, mulai lemah, mulai putus asa, mulai kecewa. Tapi ketika dikunjungi, dibesukin, sikap hati yang tadinya tidak pernah hadir lagi, judul lagunya juga ikut berubah. Ku mau di sana 1 minggu lagi, ku mau di sana 2 minggu lagi, tidak konsisten, berubah-ubah, pindah sini. Saudara tahu kalau tanaman itu cabut, pindah, cabut, pindah, cabut, pindah, kapan dia mau berbuah? Ya, jangankan berbuah, bertumbuh aja, ya setengah mati, karena cabut, pindah, cabut, pindah, cabut, pindah. Bagaimana dengan kekristenan kita, keimanan kita kepada Tuhan? Kecewa sedikit, pindah, tidak diperhatikan, pindah, ya. Oh, gereja ibu ciri, di saya gereja ini besar, saya dapat sembako, ya, dan lain-lain sebagainya, saya dibantu dan lain-lain sebagainya. Apakah itu tujuan kita dalam kita mengiringkan Tuhan? Apakah itu tujuan kita dalam kita melayani Tuhan? Diperhatikan atau tidak diperhatikan, dihargai atau tidak dihargai, kita ingin cinta Yesus di tempat ini. Amin. Haleluya. Cinta Yesus di tempat ini. Ketika kita diperhatikan, dihargai, ujian pun kita ikut berubah. Ku ingin tetap di sini. Karena diperhatikan, karena dihargai, karena dicintai, dibesuki, diteleponi. Ya. Cinta Yesus, selama Yesus, selama-lamanya tetap cinta Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Larilah sedemikian rupa sehingga engkau memperolehnya. Ada sesuatu kekuatan yang perlu kita bangun di dalam kebersamaan itu, saudaraku. Kita perlu bangun persatuan. Kita perkokoh persatuan kita, kebersamaan kita. Yuk kita mau bergandeng tangan, sama-sama kita mau melayani Tuhan, mengiringkan Tuhan, ikut Tuhan. Satu bulan setelah almarhum istri saya dipanggil, saya ditelepon. Ada seorang hamba Tuhan telepon saya, kembali dalam panggilan, dan menawarkan saya untuk berangkat ke Merauke, di dekat sekolah kita baru di sana, sekaligus juga dimintakan untuk membantu di sekolah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya masih pikir-pikir, dan beberapa saat kemudian Kalimantan juga menyusul. Mungkin ini adalah satu tuntutan Tuhan dalam hidup saya. Kalau dulu mungkin saya kehilangan visi dan tujuan dalam pelayanan dengan alasan ini, alasan itu, dengan alasan orang tua.
saya tetap masih bertahan dalam posisi seperti ini. Ya, kemudian kalau orang tua tidak ada, masih juga mengeraskan hati. Ya, apalagi istri saya juga, dan ini menjadi perenungan dalam hidup saya selama ini. Apakah Tuhan mau pakai saya lebih lagi? Saya bilang, terserah Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau bawa saya di mana, terserah Tuhan. Saudara, hidup kita adalah sebuah perlombaan, kata Paulus. Kita sedang berlomba-lomba kepada satu tujuan, untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, larilah sedemikian rupa dalam sebuah perlombaan. Jangan hanya karena problem sedikit, masalah sedikit, kita menjadi lemah, kita menjadi mundur berdirinya kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab Yeremia pada pasal ke-12 ayat yang ke-5, dengan orang yang berjalan kaki saja engkau telah dilelahkan, engkau telah dikalahkan. Bagaimana mungkin engkau berpacu melawan kuda? Saudara tahu kecepatan kuda, kekuatan kuda? Kuda melambangkan tentang dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Kita mungkin sedang berada di zona nyaman. Begini aja sudah baik kok, begini aja, ya, cukup jadi jemaat biasa saja. Mau tinggal dalam zona nyaman, adakah kita mau keluar lebih lagi? Adakah kita mau melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan? Sebab ayat yang terakhir dikatakan begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada siapa? Semua orang, jangan aku sendiri yang ditolak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan itu jangan egois. Kekristenan tidak boleh egois. Kita sudah masuk dalam satu perlombaan untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Dan Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Dalam sebuah perlombaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada aturan yang harus kita laksanakan. Sebentar lagi ya akan banyak kegiatan 17 Agustus. Saya itu pernah ikut lomba 17 Agustus di sini, ya, dengan pasangan-pasangan masing-masing. Saya masih ingat itu. Ya, lomba yang paling saya senang itu lomba menjepit balon di di Cidar di Pesta. Nah itu perlombaan yang paling romantis, yaitu sudah yang dari ujung sana sampai di depan ini pokoknya berpelukan, ya, enak saya, ya. Mungkin ketua panitianya nanti biasanya Cici Fani, ya, apa aja perlombaan yang dilombakan. Setiap lomba itu tentunya harus ada aturannya. Tidak boleh melanggar aturan itu. Kalau melanggar, ya, walaupun sudah finish yang nomor 1, tapi ketika melanggar diskualifikasi, ya, tidak dinyatakan sebagai pemenang. Pemenangnya dibatalkan. Ya, belum lama ini kita nonton sepak bola, saudara. Ya, ada yang bela
Belanda ada yang bela, Jerman ada yang bela, Spanyol, sampai rambutnya dibutakin terus dihapus semuanya. Nggak ada yang bela Indonesia. Mungkin belum saatnya, ya. Kemarin hampir masuk, tapi belum saatnya. Puji Tuhan, masih dalam proses. Dan setiap perlombaan itu kita harus mematuhi segala aturannya. Nggak mungkin seorang petinju dia main kaki, ya. Itu namanya boxing, ya. Kalau petinju ya cukup tangan dengan tangan, jangan main kaki, ya. Tapi jangan di rumah tangga kita, Bapak Ibu, jangan ada yang main tangan, ya. Saya bersyukur 23 tahun rumah tangga kami, satu kali pun saya tidak pernah menyakiti istri saya, ya. Kalau bertengkar, berdebatlah itu hal yang biasa. Tapi kalau sampai lepas tangan, jangan sampai Bapak Ibu, ya, sembarangan saja memukul, ya. Matamu, dulu tadi romantisnya minta ampun, ya. Waktu pacaran, waktu pertama nikah, bulan pertama, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, waduh, rasanya tidak mau jauh, terus, ya. Makan pun itu sendiri berdua. Tapi coba kalau mungkin sudah lewat masanya, masa-masa romantis itu, jalannya bisa jarak 1 kilometer, istri di belakang suaminya, ya, ke mall, sampai cari-cari di mana, ya. Padahal dulu bergandeng tangan, takut kehilangan. Haleluya. Jemaat Yesus adalah jemaat yang baik. Amin. Filipi pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Filipi pada pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri terhadap apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus, saudaraku, terhadap jemaat yang ada di Filipi, dia mengatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandangan terhadap apa yang di hadapanku. Seorang olahragawan, saudara, seorang pelari, dia tidak mungkin dalam berlari ya noleh ke kiri, noleh ke belakang, ya. MotoGP aja spionnya jadi dilepas kok. Kenapa? Fokus terhadap apa yang di hadapannya. Kita dalam sebuah perlombaan kita harus memakai kacamata kuda. Amin. Kita sedang berlomba. Gunakan kacamata iman untuk fokus terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berlari pada satu tujuan untuk memperoleh kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan saya tidak menyangka bahwa saya boleh dipercayakan sebagai koordinator, kepala kerja di atas kapal. Tapi itulah Tuhan. Saya sharing bahwa saya sharing itu, dari satu sisi saya dapat tawaran, dapat posisi yang baik, tapi di sisi lain saya ya harus mengorbankan ibadah dan pelayanan terhadap jemaat di Siloyoso, ya. Karena
karena sebagai koordinator, sebagai pimpinan, saya harus terus ke Jakarta. Kalau tadinya saya cukup di Surabaya saja, cukup ke Pampang baru naik lagi, jadi ada waktu berapa hari di rumah. Tapi untuk saat ini, ya penanggung jawab. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Tuhan taruh dan perjalanan kita, selagi kita mau memberi diri untuk melayani Tuhan, melayanilah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saya bekerja di atas kapal bukan berarti saya tidak melayani Tuhan. Saya bekerja di atas kapal, saya tetap konsisten dan setia melayani Tuhan. Di kapal manapun saya dipercayakan dan ditempatkan, Bapak Ibu, Tuhan boleh percayakan terus untuk saya tetap ada di jalurnya Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dan saya bersyukur kalau pada pagi hari ini saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Itu karena Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saya. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi rema dalam hidup kita terus mengirimkan ingat bahwa kita sedang dalam sebuah perlombaan. Ingat bahwa garis finish sudah ada di depan kita. Mungkin sudah terlihat. Jangan sampai kita timpang, jangan sampai kita mundur. Garis finish itu sudah di depan kita. Ya. Kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Finish itu sudah di depan kita. Jangan kita terlena dengan kenikmatan dunia. Terus bangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Terus perkuat kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada akhir dari semua perlombaan itu. Adakah ketika dia menjumpai iman terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian, target kita adalah untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak. Iya, shalom. Iya, ada minum yang cukup banyak meskipun ada beberapa yang sudah izin untuk tidak hadir, tapi hari ini kita kembali lagi disegarkan kalau minggu lalu kita sudah berkebunan rohani. Hari ini kita diingatkan, ya, kalau yang kemarin minggu lalu sudah menerima nubuatan didoakan. Imannya apa yang sudah Tuhan beri, ya, jangan berlalu begitu saja, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu lupa, ya. Kita terus berdoa untuk tempat ini dan sebagainya. Masing-masing pribadi, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, ya. Minggu lalu setiap pribadi beda-beda, ya. Cuma ada hal yang mungkin lain kali jadi pelajaran. Saat kita menerima satu berkat, jangan sampai kita lari, dan berkat itu tidak datang untuk yang kedua kali. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kadang kita itu merasa malu, iya, merasa malu untuk maju, untuk gengsi, untuk berkata amin dan sebagainya. Tapi sebagai keluarga saya katakan, jangan sekali-sekali malu di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa di surga kalau kita malu. Ya, hari ini hambanya sudah memberikan isi hati Tuhan. Kalau sampai akhir hidup kita, biarlah kita terus berlomba
berlomba sampai akhir. Amin. Seperti almarhum dari istri, dari pembicara, dari Pak Medi, yaitu Ibu Yanti sampai akhir, titik akhir. Ya, memang start awal itu penting, tapi lebih penting adalah akhir. Iya, jangan sampai kita lupa, karena kita tadi dikatakan kita melakukan pertandingan yang diwajibkan. Kalau Bapak Ibu di rumah kerja, sekali lagi pada waktu mungkin rumah dan sebagainya, kita diwajibkan. Ini masih kita yang karena aku melupakan apa yang telah di belakangku dan menggerakkan diri pada apa yang di hadapanku. Kita tidak bisa bernostalgia terus menerus dengan satu kejadian di belakang, tapi biarlah apa yang ada di belakang itu menjadi campur. Ya, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang baik, yang lebih baik, rancangannya lebih baik daripada rancangan kita. Amin. Kadang kita merancangkan A, tapi Tuhan minta B. Iya, berapa banyak tempat kita atau kita siapapun kita di kerja besar, kita sederhana dan sebagainya. Kita sudah merancangkan kehidupan kita. Nanti kalau aku besar, aku cita-cita aku ingin A, B, C. Tapi kalau Tuhan sudah menempatkan, dia tidak akan pernah lari seperti Yunus lari dari Niniwe ke Tarsis. Ya, Bapak terkasih, biarlah kita semua menganggap bahwa dikatakan sekeras aku telah menangkapnya. Sebenarnya kita yang di sini sudah ditangkap oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang di gereja tidak ditangkap oleh Tuhan. Tapi perhatikan, ada firman Tuhan katakan banyak yang kupanggil tapi sedikitnya. Itu kenapa kita harus fokus. Sekali lagi fokus. Katakan fokus. Iya. Melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kita kepada yang depan, karena di depan kita ada garis finish. Iya, saya juga pernah melihat video bahwa dalam satu penglihat katakan namanya maraton tadi, ya sebenarnya dia bisa jadi pemenang, tapi melihat lawan sebenarnya lawan, tapi dia angkat digendong. Dia pemenang. Dia mungkin tidak dapat medali emas, tapi seluruh dunia mengatakan dia pemenang. Dan kita yang di sini, karena kita tadi dikatakan oleh hambanya egois dengan keselamatan yang sudah kita dapatkan untuk kita sendiri. Tapi kalau ada orang yang terdekat, ada keluarga, ada famili dan sebagainya yang mungkin belum diselamatkan oleh Tuhan, biarlah kita memperkenalkan kebenaran firman Tuhan kepada orang itu. Sekalipun itu orang itu dikatakan benceng, ya. Bahasa Inggris saya tidak tahu, bahasa Jerman atau bahasa Prancis benceng untuk apa. Itu ada di dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi biarlah kita, kalau Bapak mengenal kita lebih dari siapapun, kadang kita tidak kenal siapa kita. Kita sendiri belum mengenal kita secara pribadi, apalagi orang lain. Tapi Bapak kita di surga, dia tahu cerita hidup. Kalau tadi sudah disaksikan oleh Pak, saya sudah katakan pasti lulus, pasti. Dan Tuhan tidak mau dipermalukan. Ada beda antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Biarlah kita semua berlomba. Semua di sini berlomba. Kalau melayani dengan yang terbaik. Pemain musik bermain yang terbaik. Siapapun, silakan. Jangan jadi pemain hanya jemaat biasa, tapi berlari dan berlari terus. Yang terbaik, yang Tuhan mau. Tundukkan kepala. Saya undang
Cina, pengetus. Dan jadi, kalau siapkan aku sampai akhir hidupku dengan bisnis yang mengatakan bahwa kau mengenal lebih dari siapa. Engkau tahu cerita hidup, isi hatiku Tuhan yang tahu. Tak peduli masa lalu, Tuhan, Engkau telah memilihku. Biar aku dilimpahkan disempurnakan jadi karya yang indah. Dan satu kebetulan, kalau minggu lalu kita mendapat berkat firman Tuhan yang sedemikian bahwa kita harus menabur dan kita akan menuai. Tapi biarlah hari ini kita menjaga, kita terus menabur, kita terus menabur, akan menuai. Dan hari ini kita terus diingatkan sampai pada akhirnya kita terus menabur dan kita yakin akan kita akan menuai pada waktunya. Sebentar, sini. Apa engkau membenarku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Mungkin masa lalu kita akan salah. Mungkin masa lalu kita akan semuanya yang berpihak, kebaikan, penderitaan. Tapi Tuhan sudah merubah semuanya saling menjadi jadi karya yang indah. Kini aku percaya inilah kepercayaan kami. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, Amin. kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya Katakan, ada yang cenderung bagiku. Dia punya masa depanmu lebih dari yang kau pikirkan. Bagi aku, ku tak setia sampai akhir hidupku. Sebagai firman Tuhan, sampai akhir hidupku. Saya udah
selalu Hari itu berkata, tetap memilihku. biar kau setia sampai akhir. Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah memanggil kau. Jadikan Biar kau menjadi terpilih, terpilih sampai akhir. Yang harus kita lakukan adalah kita terus berlomba untuk mendapatkan mahkota kemuliaan Yesus. Bukan karena kita gagah, bukan karena keuangan, bukan karena siapa famili, kerabat yang kaya atau siapapun di belakang kita, tapi biarlah Tuhan yang berjalan di depan kita. Yesus, kemati berdoa, biar Engkau angkat tanganmu dan biarlah Tuhan yang turunkan. Serahkan masa depanmu, serahkan masa depanmu, serahkan keluargamu, serahkan siapa yang kau kasihi. Biarlah Tuhan terus berkarya atas kehendaknya sendiri. Berjalan dan terus berdoa dalam kewajiban permohonan yang diwajibkan dalam hidup. Amin. Kita yang mustahil. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah. Saat ini jemaatmu lebih dari 2-3 orang. Engkau ada di tempat. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengar isi hati lewat hamba. Biar kami tetap bertekun sampai akhir. Dan biarlah persatuan kesatuan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu tetap terpelihara. Setiap pelayan Tuhan, setiap tim PAW, setiap jemaat boleh saling mengasihi di dalam nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Medi Tuhan, meskipun ada sebagian besar ada di atas kapal, tapi biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai, nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupannya. Yang semakin naik dan semakin naik, kami mendapat berita yang positif Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menyentuh pimpinan ataupun pemilik Tuhan, supaya Bapak Megi ada jadwal untuk tetap bisa melayani Engkau tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang mengangkat terus dan terus Bapak Megi Tuhan, sehingga Bapak Megi mencerminkan ada kasih Bapa, ada kasih-Mu
di dalam Pak Medi, di dalam kapal, sehingga semua yang penumpang di kapal merasakan bahwa Pak Medi dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pun juga bisa dipakai oleh Tuhan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Berkat menyertai. Kalau sudah memberkati Pak Medi semakin naik, dan kami juga akan semakin naik dan semakin naik. Terima kasih Bapak. Bila Roh Kudus mau meteraikan firman-Mu dalam hati kami lakukan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat. Diberkati oleh firman yang telah disampaikan pada hari ini. Amin. Kita akan persiapkan persembahan yang terbaik untuk konser tempat ini. Saya minta teman-teman ini boleh berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sudah jadi terbaik. Saya ingin bertugas. Saya undang hambanya yang menyampaikan pengumuman. Shalom. Terberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih kalau kita semua sudah diingatkan melalui hambanya Pak Medi untuk kita tetap berlari sampai tujuan. Tujuan itu berarti sampai selesai. Jangan berhenti di tengah-tengah karena kita rugi.
Terima kasih Pak Pedi buat firman-Nya yang sudah menguatkan kita semua. Biarlah Pak Pedi dimanapun Pak Pedi melayani, biarlah itu boleh menjadi berkat dimanapun Pak Pedi berada, dan Tuhan selalu tahu setiap apa yang menjadi kerinduan Pak Pedi dan Sela tentunya. Terima kasih dan memberkati. Terima kasih untuk tim PAW yang bertugas pagi ini, WL Singer, musik dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati dan Tuhan jerih lelah yang kita semua kerjakan untuk Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Terima kasih sedikit menyambung kesaksian anak saya 2 bulan terakhir itu memang kayak ngeri-ngeri sedap. Di saat dia sudah gak percaya diri dia akan bisa selesai semester ini, dia rasanya sudah kayak mau menyerah karena teman-temannya sudah ada yang di beberapa, jangan dia judul pun dia belum di ACC. Di situ saya sebagai orang tua cuma kasih semangat, percaya saja pasti lulus tepat pada waktunya Tuhan. Kalaupun Tuhan gak izinkan semester ini, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidupmu, tapi tetap yakin dan percaya kamu selesai semester ini. Saya cuma bilang gitu, tetap aja percaya kalau pastilah selesai semester ini. Gak mungkin lah Tuhan itu mosok sih, saya cuma begitu. Tapi puji Tuhan, mungkin kamu dipersulit dari awal. Kamu harus mengikuti proses demi proses yang mungkin itu menurut kita itu ya gitulah, sakit. Yang namanya proses itu sakit dan takut itu pasti ada. Tapi saya cuma bilang mungkin di saat judulmu sudah di ACC, ketika masuk kamu mengerjakan skripsi selanjutnya, mungkin tahap demi tahap itu Tuhan akan permudah. Mungkin itu revisi pasti ada. Yang mungkin ucapan itu, doa itu saya merasakan itu benar. Dan oh iya ya, ketika dia masuk ke bab 3 mau masuk ke bab 4, di situ ya, sudah mulai bab berapa? Bab 3. Oh ya wes lah, mungkin dari bab 3 ini nanti kamu di saat kamu bimbingan, mungkin di bab 3 itu kamu langsung di ACC tanpa ada revisi biar sedikit. Dari bab 3 kamu langsung di ACC, lanjut bab 4. Ketika setiap kali dia bimbingan, belum dia nyampe rumah, saya selalu tanya, ya apa? Ya ternyata puji Tuhan di ACC bab 3 ke bab 4. Oh puji Tuhan, saya gitu. Lah dari bab 4 itu mungkin ya itu karena ucapan kita sendiri. Di saat bab 4 kalau nggak salah itu saya ikut atau dia sendirian. Dari bab 4 saya cuma bilang, oh wis masuk bab 4, paling nanti boleh lah revisi sedikit. Saya cuma bilang gitu. Ternyata iya, ya apa? Sudah di ACC revisi sedikit. Oh iya wis, waktu itu perjuangan banget. Di tanggal 22 Juni itu di sini terang benderang, ternyata di daerah sana itu hujan bahkan sampai banjir. Itu perjuangan untuk mendapatkan huruf 3 ACC itu tadi yang keempat. Ternyata perjuangan itu gak sia-sia, meskipun melewati hujan berapa kali itu sampai nyampe Ubaya banjir itu, ternyata di situ dia mendapatkan ACC itu tadi. Saya puji Tuhan, coba kemarin gak usah lah ngomong revisi sedikit, mungkin sudah di ACC 4. Tapi itu puji Tuhan, memang itu ngeri-ngeri sedap, semuanya itu ngeri-ngeri sedap. Sampai dia masuk sidang pun dia merasa takut, khawatir, takut gak bisa. Sudah tenang aja, gak usah kalau kamu semakin takut, kamu semakin akan down, hilang semua yang kamu pelajari. Sudah tenang aja, tetap bawa dalam doa.
gitu aja. Itu yang saya pesan. Dia berangkat, saya doa di rumah. Ya memang Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu tidak mau berhutang bahkan sedikit pun untuk anak-anaknya yang mungkin belajar setia. Saya belum bisa bilang saya setia, saya masih tahap belajar untuk belajar setia. Itu aja. Intinya sama kayak berlari sampai tujuan. Tuhan nggak mungkin membiarkan sampai di sini nanti aja lanjut. Enggak, ternyata Tuhan menyelesaikan studi Fani di semester ini. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu ini. Kalau sebentar setelah selesai ibadah ada ibadah sekolah minggu, dan untuk hari Jumat ada ibadah doa malam. Hari Sabtu itu tetap ada kaum muda jam 6, untuk doa malam jam 7:30. Monggo yang mempunyai kerinduan untuk bergabung sama kami tempat ini. Jam 7:30 kami membuka pintu gereja untuk semuanya. Untuk kaum muda jam 6 dilanjutkan latihan musik. Dan untuk bulan Agustus mungkin kita banyak kegiatan. Dari tanggal 9 Agustus itu ada pasar murah, di mana kita akan menjual kebutuhan pokok dengan harga 50%. Itu terima kasih kalau sudah ada hambanya yang sudah memberkati kami, itu sudah masuk. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus yang mengembalikan berlipat kali ganda. Dan untuk selanjutnya di tanggal 9 ada sembako murah plus mungkin pemeriksaan gratis tempat ini, dan pemeriksaan kesehatan di tempat ini bersama anak kita Yosua. Itu terus tanggal 16 ada persiapan lomba di tempat ini, lomba 17 Agustus. Monggo jangan sampai ada yang absen untuk memeriahkan hari kemenangan negara kita. Itu aja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Pak Gemar dari Jakarta. Iya, shalom. Mungkin saya umumkan kemarin minggu lalu kan firmannya, ada yang masih ingat judulnya apa? Selain mungkin apa? Bahasa Inggrisnya? Iya. Tanggal 9 kita akan ada pasar murah. Iya. Dan itu butuh dana, dan itu butuh menabur. Jika ada yang mau nabur, jika ada yang merasa diberkati Tuhan, silakan untuk menyampaikan kepada ya sama Kak Erna, Ibu Pendeta Muda Kak Erna, ya siapapun itu. Kalau saya umumkan yang sudah menabur boleh enggak ya? Boleh enggak? Di tengah-tengah kita sudah ada ibu, tapi saya belum izin berita. Ada yang sudah menabur, tapi ya dari tandanya gak usah, gitu ya. Jadi sudah ada yang menabur 1 juta, tapi tidak saya umumkan namanya, karena dia ingin diberkati sendiri oleh Tuhan. Ya. Siapapun itu, biarlah kita semua. Yang saya umumkan saat ini, kerinduan dari Ketua Panitia tadi memang disebutkan oleh pembicara BCC Sifani hari ini, untuk tahun ini ada, kalau itu CC sekarang Uncle Daniel, ya dia sudah menyiapkan lomba-lomba dan ada pasar murah, ya pasar murah sekali lagi untuk intern, ya. Bukan untuk tonggo, bukan untuk yang lain, karena di tempat ini jemaat kita juga butuh yang murah, ya. Sehingga semua tolong mungkin bisa dihubungi, minimal mungkin saya bisa beli 1 paket,
Tapi dilihat kalau mungkin lebih kayak kapan itu kan ada juga, ada lebih, bisa lebih dari satu ya, supaya bahasa Prancis yaitu keduman semua, terutama internal kita, intern kita ya. Jadi itu tanggal 9 disertai lomba-lomba. Terus lombanya? Enggak. 16 lomba. Oh iya, 16 itu Bapak Ibu, 16 lombanya, ada lombanya dan ada pakai dress code, mau merah putih, mau pahlawan dan sebagainya. Itu 16 Agustus ya. Kalau malamnya pasti di kampung kita masing-masing ada tasyakuran ya. Datanya di kapal, tasyakuran di kapal tadi ya. Itu jadi jangan lupa tanggal 9 ada pemeriksaan kesehatan yang mau diperiksa. Tapi yang dilihat jarum pingsan ya jangan. Tapi pemeriksaan itu meliputi atau gula darah atau dan sebagainya. Tapi tidak bisa melihat apa itu namanya. Oh nanti ini kamu ini anti tua dan anti melarat, tidak bisa ya. Jadi itu yang ada gula darah dan sebagainya. Terus sekali lagi minggu depan jangan lupa, minggu depan itu masih tanggal 2 ada perjamuan kudus ya. Tanggal 2 masih perjamuan kudus, ibadah raya dan perjamuan kudus. Kemudian tanggal 9 itu pasar murah, ada pasar murah dan kemudian kesehatan, dan 16 ada lomba. Mungkin itu supaya diingat-ingat dan itu nanti terus diumumkan oleh panitia ya. Sekali lagi kalau siapa yang melapor silakan hubungi panitia. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam kegagalan, tak berapa asa di sampingku. Walaupun kesalahanku masih ada, tetap percaya rencana terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam kegagalan, tak berapa asa di sampingku. Walaupun kesalahanku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang lain kami tetap memegang teguh iman kami pada Tuhan yang setia sekali, Yesus tetap Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Bapak dan Saudara, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah raya pada hari ini, kesempatan yang kau berikan dan tidak kami sia-siakan. Kami berdoa yang tidak hadir pada hari ini, Tuhan, ada yang berada di luar kota, ada yang bertugas di tempat pekerjaannya dan sebagainya. Tuhan, Kau yang memberkati, Tuhan yang tolong.
Kalau ada yang sakit, Tuhan yang menjawab di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi Tuhan. Biarlah Tuhan minggu depan kami akan ber-KKR lagi. Setiap minggu adalah bukan minggu yang biasa, tapi biarlah kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan dan kami haus akan terus firman Tuhan sampai akhir, sampai Maranatha. Bapak terima kasih, kami diingatkan terus Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kami untuk firman yang ditaburkan oleh hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu sekali lagi, Bapak Pedi dimanapun berada, Tuhan memelihara Sheila juga Tuhan, studinya Tuhan memberkati, TPH yang bertugas Tuhan yang memberkati, jemaat dan anak-anak kecil, anak sekolah minggu, pemuda, remaja Tuhan berkati, yang dewasa Tuhan memberkati, yang lanjut usia Tuhan yang memberkati dan menggendong sampai pada akhirnya. Yang berusaha, yang punya usaha sendiri Tuhan, Engkau yang mendatangkan pelanggan-pelanggan baru, pelanggan lama, Tuhan bukakan pintu, bukakan tingkap-tingkap langit, berkati sumur-sumur mereka Tuhan. Dan juga yang karyawan mereka boleh naik, semakin naik oleh karena kasih karunia Tuhan. Ibu rumah tangga, profesi apapun juga Tuhan yang memberkati, sehingga pada waktu mereka melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya, berkati di mana kami tinggal. Kiranya kami sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu turun atas kami semua. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam mana yang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi sidang jemaat mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.